seorang kuli bangunan yang sederhana, nekat menikahi seorang janda kaya raya, yang dulunya adalah dokter sukses. Tapi ternyata ini yang terjadi. Di sebuah kota kecil yang penuh bisik-bisik, hiduplah seorang pria bernama Arman. Sehari-harinya ia bekerja sebagai kuli bangunan. Tangan kasar dan bajunya lusuh menjadi tanda perjuangannya mencari rezeki. Tapi di balik itu semua, Arman punya hati yang tulus dan mimpi yang besar. Suatu hari, di tengah keramaian proyek pembangunan, Arman bertemu Mira. Mira adalah seorang janda dokter yang hidup dalam kemewahan dan ketenangan dunia yang sangat berbeda dengan dirinya. Mata Arman terpaku ketika melihat sosok Mira berjalan anggun di hadapannya. "Kamu siapa?" tanya Mira dengan nada dingin saat pertama kali bertemu, karena penasaran dengan pria sederhana yang tiba-tiba menghampirinya. "Aku Arman. Aku hanya seorang kuli bangunan, tapi aku ingin mengenalmu lebih jauh," jawab Arman dengan suara mantap, walaupun jantungnya berdebar hebat. Tentu saja, pertemuan itu menjadi buah bibir di kota kecil itu. "Apa iya, Mira mau dengan Arman yang kerjaannya kuli bangunan?" tanya tetangga Mira sambil tertawa sinis. Namun, di balik semua tatapan penuh prasangka itu, benih cinta mulai tumbuh, meskipun penuh dengan tantangan yang tak terduga. Setelah pertemuan pertama itu, Arman semakin sering mengunjungi rumah Mira. Tapi bukan berarti hidup mereka jadi mudah. Setiap langkah mereka selalu diawasi dan dibicarakan orang banyak. "Kamu berani-beraninya dekat dengan Mira. Jangan harap dia bisa bahagia dengan kamu." Suara sinis dari tetangga terdengar jelas di telinga Arman saat ia pulang kerja. Mira pun merasakan tekanan yang tak kalah berat. "Arman, aku takut. Kalau mereka terus mengganggu, bagaimana kita bisa bertahan?" ucapnya lirih suatu malam saat mereka duduk berdua di teras rumah. Arman menggenggam tangan Mira erat. "Kita harus kuat, Mira. Aku mungkin bukan siapa-siapa di mata mereka, tapi aku akan lakukan apapun demi kamu." Hari-hari berlalu dengan bisik-bisik yang semakin menjadi. Bahkan sahabat lama Mira pun mulai menjauh, takut ikut dicap karena memilih dekat dengan pria sederhana seperti Arman. Tapi di tengah semua itu, Mira dan Arman tetap berusaha membangun kehidupan baru. Pernikahan mereka menjadi jawaban dari keberanian Arman dan harapan Mira yang mulai menginginkan kebahagiaan sejati. Namun, badai belum berhenti. Suatu malam, Mira tiba-tiba menghilang tanpa kabar. Arman yang khawatir terus mencari tahu. "Mira, kenapa kamu pergi tanpa bilang? Apa yang sebenarnya terjadi?" Mira kembali dengan wajah penuh rahasia dan berkata, "Ada sesuatu yang harus kamu tahu, Arman. Hidupku lebih rumit dari yang kamu kira." Setelah Mira menghilang tanpa kabar, Arman merasa dunia seakan runtuh di sekelilingnya. Setiap sudut kota kecil itu tampak asing, seolah bisikan orang-orang yang selama ini mengintainya semakin keras menggema di telinganya. "Mira, di mana kamu? Aku butuh kamu," bisiknya dalam hati saat menelusuri jalan-jalan yang biasa mereka lewati bersama. Mira akhirnya kembali dengan wajah yang berbeda. Ada ketakutan yang tersembunyi di balik senyumnya. Suatu sore, saat duduk berdua di ruang tamu rumah mewah Mira, ia mulai membuka tabir rahasia yang selama ini ia pendam. "Arman, aku belum pernah bilang ini padamu, tapi suamiku dulu bukan dokter biasa," katanya pelan. Matanya menatap jauh keluar jendela. Arman mengerutkan kening. "Maksudmu?" tanyanya hati-hati, takut mendengar sesuatu yang bisa mengguncang hati mereka. "Aku menikah dengan seorang pria yang punya banyak musuh. Hutang-hutangnya bukan hanya soal uang, tapi juga nyawa yang terancam. Mereka yang ingin menghancurkan kami," Mira melanjutkan dengan suara bergetar. Arman terdiam sejenak, mencoba mencerna semua itu. "Kenapa kamu tidak pernah bilang sebelumnya? Kenapa kau biarkan aku masuk ke dalam hidupmu tanpa tahu apa-apa?" Suaranya sedikit meninggi, bukan marah, tapi karena merasa dikhianati oleh rahasia yang tersembunyi. "Aku takut, Arman. Aku takut kalau kau tahu, kau akan meninggalkanku. Tapi setelah semua ini, aku ingin kau tahu. Aku ingin kita hadapi semuanya bersama." Mira menunduk. Air mata mulai mengalir di pipinya.
Tekanan tidak hanya datang dari musuh masa lalu Mira. Orang-orang di sekitar mereka semakin keras membicarakan hubungan mereka. Lihatlah si kuli bangunan itu, berani-beraninya menantang dunia untuk cinta seorang janda kaya. Bisik tetangga yang dulu hanya melihat dari jauh. Bahkan, beberapa kali Arman menemukan pesan-pesan ancaman di rumah dan tempat kerjanya. Mira, kita tidak bisa terus hidup seperti ini. Mereka tidak akan berhenti sampai mereka berhasil memisahkan kita. Arman berkata tegas suatu malam saat mereka berdua berdiri di balkon rumah. Mira menggenggam tangan Arman erat. Aku tahu. Tapi aku percaya pada kita. Aku percaya pada cintamu yang tulus. Namun, dalam diam, Arman mulai menyelidiki satu persatu orang-orang yang selama ini diam-diam mengawasi dan mengancam mereka. Apa yang ia temukan membuat darahnya berdesir. Orang-orang terdekat mereka yang ia percaya ternyata punya kepentingan gelap yang mengancam kehancuran rumah tangga mereka. Suatu hari, saat membuka lemari di kamar Mira, Arman menemukan sebuah amplop penuh dokumen. Di sana tertulis nama-nama yang selama ini tak pernah ia sangka akan muncul di kehidupannya. Ia membaca dengan seksama dan semakin yakin bahwa mereka tidak hanya berhadapan dengan tekanan biasa, tapi sebuah konspirasi besar yang sudah dirancang rapi. Kenapa semua ini terjadi pada kita, Mira? Apa yang sebenarnya kau sembunyikan selama ini? Arman bertanya sambil menatap Mira yang hanya bisa menangis tanpa berkata apa-apa. Mira akhirnya membuka semuanya. Sebelum aku menikah denganmu, ada janji yang aku buat. Janji yang mengikat hidupku dan membuatku terjebak dalam bahaya yang tak bisa kulawan sendiri. Aku tidak ingin kau terluka, tapi sekarang aku sadar, aku butuh kamu lebih dari apapun. Malam itu, di bawah cahaya bulan yang redup, mereka berdua berjanji untuk tidak menyerah. Tidak peduli seberapa berat ujian yang menghadang, cinta mereka harus bisa melewati semuanya. Tapi Arman sadar, untuk bertahan, ia harus lebih dari sekadar kuli bangunan. Ia harus menjadi pelindung yang kuat, dan menghadapi musuh yang lebih besar dari yang ia bayangkan. Setelah mengetahui rahasia Mira, Arman merasa beban hidupnya semakin berat. Namun di balik segala kesulitan itu, ia menemukan kekuatan baru dalam dirinya. Aku tidak akan membiarkan siapapun menghancurkan kebahagiaan kita, pikir Arman dengan tekad yang menggelora. Hari-hari berikutnya, Arman mulai mempelajari setiap dokumen yang ia temukan di amplop itu. Nama-nama yang tertulis bukan hanya sekadar daftar, tapi orang-orang yang memiliki pengaruh besar, dengan kepentingan tersembunyi yang bisa meruntuhkan Mira dan juga dirinya. Mereka ini bukan musuh biasa. Ini permainan besar yang tidak bisa aku hadapi sendiri, gumam Arman saat membaca ulang dokumen itu. Mira juga mulai berubah. Dari wanita yang dulu anggun dan tenang, kini ia tampak lebih waspada dan kadang tertutup. Ada yang ingin aku ceritakan, tapi aku takut kamu tidak siap, ujar Mira suatu malam ketika mereka duduk berdua di ruang keluarga. Arman menggenggam tangannya. Ceritakan semuanya, Mira. Aku di sini, untukmu. Ternyata, salah satu orang terdekat mereka yang selama ini dianggap sahabat justru adalah pengkhianat. Kau bilang kau mendukung kami, tapi semua ini kau yang atur. Tanya Arman dengan suara bergetar ketika menghadapi sahabat Mira yang tiba-tiba datang ke rumah mereka. Sahabat itu tersenyum sinis. Kalian terlalu polos. Aku hanya menjalankan tugas dari mereka yang ingin Mira kembali ke masa lalu yang kelam, dan aku mendapatkan keuntungan besar dari itu. Arman dan Mira merasa dikhianati. Semua yang mereka bangun seakan-akan akan hancur dalam sekejap. Namun Arman tidak mau menyerah. Kami tidak akan biarkan kamu menguasai hidup kami. Cinta kami lebih kuat dari semua rencana jahatmu, tegas Arman. Mira memeluk Arman dengan penuh haru. Aku merasa aman saat kamu ada di sini. Tapi aku takut, Arman. Takut jika suatu saat mereka berhasil memisahkan kita. Mereka tidak akan pernah bisa, jawab Arman. Aku akan lawan mereka sampai titik darah penghabisan. Hari demi hari, ancaman semakin nyata. Surat-surat misterius datang. Rumah mereka disatroni orang-orang yang tidak dikenal. Dan bayangan bahaya selalu mengintai di balik pintu.
Suatu malam, saat Arman pulang kerja, ia menemukan kaca jendela rumah pecah dan sebuah pesan tertulis dengan cat merah. Kamu tidak pantas untuknya. Mira yang membaca pesan itu langsung menangis. Aku sudah salah membawa kamu ke dunia ini, Arman. Tidak, Mira. Ini bukan salahmu. Ini ujian yang harus kita lalui bersama, kata Arman sambil menghapus air mata Mira. Namun, kejutan terbesar datang ketika Arman menemukan fakta bahwa bukan hanya musuh lama Mira yang menjadi ancaman, tapi ada sosok lain yang jauh lebih berbahaya. Seseorang yang selama ini diam-diam mengawasi mereka dan merencanakan kehancuran dari dalam. Sosok itu adalah orang yang paling mereka percaya selama ini. Kenapa? Kenapa kau lakukan ini padaku? Padanya. Arman bertanya saat menghadapi orang itu. Jawaban yang ia terima membuat seluruh dunia seakan runtuh di hadapannya. Kamu tidak tahu apa yang aku lakukan demi keluarga. Kadang cinta harus mengorbankan segalanya. Jawab orang itu dengan nada dingin, tapi penuh luka. Arman dan Mira kini berada di persimpangan jalan yang paling sulit. Haruskah mereka menyerah pada kenyataan pahit atau melawan sampai akhir? Setelah pengkhianatan itu terungkap, dunia Arman dan Mira terasa bagai runtuhan yang tak berujung. Sosok yang selama ini mereka percaya ternyata menjadi dalang di balik semua tekanan dan ancaman yang mereka hadapi. Arman masih sulit mempercayai kenyataan itu. Bagaimana mungkin orang yang kami anggap keluarga justru menjadi musuh paling berbahaya? Gumamnya dalam hati, penuh kekecewaan. Namun, ia tahu sekarang bukan saatnya untuk tenggelam dalam kesedihan. Mira, kita harus hadapi ini bersama. Aku tak mau kau terluka lagi, kata Arman dengan suara penuh tekad saat mereka berdua duduk dalam diam di ruang tamu rumah. Mira mengangguk pelan. Aku sudah terlalu lama hidup dalam bayang-bayang masa lalu. Tapi denganmu, aku merasa punya kekuatan baru. Aku percaya kita bisa keluar dari semua ini. Namun, kenyataan semakin rumit ketika Arman mulai menyelidiki lebih dalam. Ada banyak lapisan dalam konspirasi ini, melibatkan bisnis gelap, hutang besar, dan ancaman yang bukan hanya menyasar Mira tapi juga Arman sendiri. Kita berhadapan dengan kekuatan yang jauh lebih besar dari yang pernah kubayangkan, ucap Arman saat melihat catatan dan dokumen rahasia yang ditemukan di sebuah lemari tua. Ancaman itu datang bukan hanya dalam bentuk kata-kata. Suatu malam, saat Arman pulang dari kerja, ia melihat bayangan mencurigakan mengikuti langkahnya. Jantungnya berdegup kencang. Ini sudah terlalu jauh. Mereka ingin aku takut, tapi aku tak akan mundur, bisiknya. Mira juga tak tinggal diam. Ia mulai menghubungi orang-orang terpercaya dari masa lalu yang mungkin bisa membantu. Aku tidak bisa terus bersembunyi, Arman. Kita harus bertindak, katanya serius. Di tengah tekanan yang semakin membesar, Arman dan Mira berusaha membangun strategi. Mereka mulai mengumpulkan bukti, mencari saksi, dan mempersiapkan diri menghadapi kemungkinan terburuk. Kalau kita tidak berani melawan sekarang, kita akan kalah sebelum sempat berjuang, ujar Arman penuh semangat. Namun, tak disangka, ancaman terbesar justru datang dari seseorang yang tak pernah mereka duga sebelumnya. Sosok yang selama ini diam-diam memperhatikan, ternyata memiliki rencana yang lebih kelam dan pribadi. Orang itu mulai mengirim pesan ancaman yang lebih kasar dan berani, bahkan mencoba merusak reputasi Mira di masyarakat. Suatu sore, Mira menerima telepon dari seorang perempuan yang mengaku tahu rahasia gelapnya. Kau pikir kau bisa lari dari masa lalu? Semua orang akan tahu siapa kau sebenarnya. Suara itu berbisik mengancam. Mira menggenggam telepon dengan tangan gemetar. Ini sudah jadi perang, Arman. Kita harus lebih kuat dari sebelumnya. Arman memeluk Mira erat. Aku tidak akan biarkan mereka menang. Kita jalani ini bersama, sampai akhir. Klimaks cerita semakin dekat. Arman dan Mira harus memutuskan apakah mereka siap menghadapi badai yang lebih dahsyat, atau memilih untuk menyerah pada keadaan yang penuh luka. Pilihan mereka akan menentukan bukan hanya masa depan mereka, tapi juga arti cinta sejati yang sesungguhnya. Hari-hari semakin berat bagi Arman dan Mira. Mereka kini hidup dalam ketegangan yang tak pernah berhenti,
seperti berjalan di atas tali yang rapuh, siap putus kapan saja. Ancaman dari musuh tak terlihat terus membayangi langkah mereka. Namun, tekad Arman untuk melindungi Mira semakin kuat. Aku harus jadi pelindungnya, bukan hanya sebagai suami tapi juga sebagai tameng dari semua bahaya, katanya dalam hati. Suatu malam, saat mereka sedang makan malam di rumah, telepon Mira berdering tanpa henti. Saat Mira mengangkatnya, suara di seberang sana berbisik, "Kamu pikir kamu sudah aman? Ini baru permulaan." Mira menggigil, tapi berusaha tetap tenang. "Kami tidak akan mundur," jawabnya mantap. Arman memandang Mira dengan penuh perhatian. "Siapa itu?" tanyanya waspada. Mira menggeleng. "Aku tidak tahu, tapi mereka mengincar kita." Mereka mulai waspada dengan setiap orang yang dekat dengan mereka. Bahkan sahabat yang dulu dipercaya, kini menjadi bahan curiga. Arman dan Mira sepakat untuk memperkuat keamanan rumah mereka dan membatasi pergaulan. Namun di balik semua itu, muncul dukungan yang tak terduga. Seorang pria tua yang dulu bekerja dengan suami pertama Mira, datang menawarkan bantuan. "Saya tahu apa yang kalian hadapi. Jangan takut, saya akan membantu kalian," katanya sambil menyerahkan beberapa dokumen penting. Dokumen itu berisi bukti-bukti kuat tentang hutang dan musuh masa lalu Mira. Dengan ini, Arman dan Mira mulai menyusun strategi untuk menghadapi musuh secara terbuka. "Kita harus berani melawan, bukan hanya bersembunyi," tegas Arman. Di sisi lain, tekanan mental mulai terasa. Mira beberapa kali terlihat kelelahan dan cemas. "Arman, aku takut kehilanganmu. Apa yang terjadi jika aku tidak bisa melindungimu?" tanyanya suatu malam dengan suara bergetar. Arman menggenggam tangannya. "Kita ini tim, Mira. Aku tak akan biarkan kamu sendirian. Kita jalani ini bersama." Semangat itu membawa mereka pada langkah besar. Mereka memutuskan untuk melaporkan semua ancaman ke pihak berwajib. Namun, proses hukum berjalan lambat dan penuh dengan rintangan. Banyak orang yang ternyata terlibat dalam konspirasi ini, sehingga mereka harus berhati-hati. Sementara itu, di balik layar, musuh semakin agresif. Suatu malam, terjadi perusakan di garasi rumah mereka. Mobil Arman dirusak dengan cat hitam dan kaca pecah berserakan di lantai. "Ini sudah gila," kata Arman saat melihat kerusakan itu. Mira hanya bisa menangis melihat keadaan suaminya yang lelah berjuang. Namun, mereka tidak menyerah. Justru kejadian itu membakar semangat mereka untuk terus berjuang. "Kita akan buktikan, cinta kita lebih kuat dari segala ancaman," kata Arman penuh keyakinan. Kisah mereka kini bukan sekadar soal cinta, tapi juga tentang keberanian melawan ketidakadilan dan membuktikan bahwa seorang pria sederhana pun bisa menjadi pahlawan bagi wanita yang dicintainya. Hari-hari yang penuh ketegangan itu akhirnya sampai pada titik puncak. Arman dan Mira sadar bahwa mereka tidak bisa lagi bersembunyi atau melawan secara diam-diam. Mereka harus menghadapi musuh mereka secara langsung, membuka semua rahasia yang selama ini tersembunyi di balik bayang-bayang. Dengan dokumen dan bukti yang sudah mereka kumpulkan, Arman mengatur pertemuan dengan beberapa pihak yang memiliki hubungan dengan masa lalu Mira. "Ini saatnya kita bongkar semua kebohongan," kata Arman dengan suara tegas saat mereka duduk di sebuah kafe kecil. Mira mengangguk. "Aku siap menghadapi apapun, asal kita bersama." Di pertemuan itu, muncul sosok-sosok yang selama ini berperan dalam konspirasi terhadap mereka. Mereka berusaha membantah dan mengancam, tapi Arman tidak gentar. "Kalian sudah terlalu lama bermain di belakang layar. Sekarang saatnya keadilan berbicara," ujarnya lantang. Suasana menjadi tegang ketika salah satu dari mereka mencoba menyerang secara fisik. Namun, Arman yang sudah berlatih dan mempersiapkan diri, berhasil menangkis dan mengendalikan situasi. "Aku bukan hanya kuli bangunan biasa. Aku adalah suami Mira dan pelindungnya," katanya dengan penuh keyakinan. Ketegangan memuncak ketika Mira mengungkapkan sebuah fakta mengejutkan. "Sebenarnya, aku pernah menyimpan sebuah rekaman yang bisa membuktikan semua ini," katanya sambil mengeluarkan ponsel dari dalam tas.
Rekaman itu adalah bukti nyata dari percakapan rahasia yang memperlihatkan bagaimana beberapa orang tersebut merencanakan untuk menjatuhkan Mira dan Arman. Suara mereka jelas terdengar, mengakui segala kejahatan yang selama ini mereka tutupi. Orang-orang itu terdiam, wajah mereka berubah pucat. Tidak ada lagi yang bisa mereka bantah. Keadilan mulai berjalan. Polisi yang selama ini diam-diam memantau kejadian itu, segera turun tangan dan menangkap para pelaku. Namun, klimaks yang paling besar adalah ketika Arman dan Mira menghadapi sosok terakhir, yang paling tak terduga. "Kamu selama ini tahu semua ini, tapi memilih diam," kata Mira dengan suara penuh emosi, menatap orang yang paling dekat dengan mereka. Orang itu menunduk, tak mampu berkata apa-apa. "Aku hanya ingin melindungi keluargaku." "Tapi aku salah," katanya lirih. Arman dan Mira saling pandang. Meski terluka, mereka tahu bahwa pengkhianatan itu juga bagian dari ujian hidup yang harus mereka lewati. "Kami akan memaafkan, tapi bukan berarti melupakan," kata Arman dengan tegas. Setelah semua itu, kehidupan mereka perlahan kembali normal. Bisik-bisik dan tekanan mulai menghilang, digantikan oleh rasa hormat dan pengertian dari orang-orang di sekitar mereka. Arman yang dulu hanya kuli bangunan kini dipandang sebagai pria yang berani dan penuh cinta sejati. Mira pun menemukan kebahagiaan yang selama ini ia cari. "Terima kasih, Arman. Kamu mengajarkanku arti keberanian dan cinta yang sesungguhnya," katanya tulus. Arman tersenyum. "Dan kamu mengajarkanku untuk tidak pernah menyerah, walau dunia menentang kita." Kisah mereka menjadi bukti bahwa cinta yang tulus dan keberanian bisa mengatasi segala rintangan, bahkan dari latar belakang yang paling sederhana sekalipun. Mereka membuktikan bahwa cinta bukan soal harta atau status, tapi tentang hati yang berani melangkah dan bertahan bersama.